Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Cerita Elfitri. Jangan lupa like and subscribe untuk bisa mengikuti karya-karya terbaru dari Elfitri. Kali ini, mari kita baca atau dengarkan sebuah kisah yang mengharu biru karya Elfitri dengan judul Aku Benci Adik-Adikku. Cerita ini mengisahkan seorang anak sulung yang berjuang untuk kehidupan karena ditinggal kedua orang tuanya. Aku benci adik-adikku. Bab keempat. Bapak, Ibu, Suci dan Murni baru menyadari jika kecelakaan beruntun yang ada di berita televisi menimpa warung orang tua kami dan menyebabkan bapak dan ibu meninggal dunia. Bapak, Ibu, mereka seketika menangis, meronta di tempatnya. Jana dan Tegar yang sudah paham berita kecelakaan tersebut ikut menangis histeris. Begitu juga dengan Tangguh dan Berlian yang belum mengerti apa-apa. Mereka berdua menangis lebih keras karena kaget orang-orang yang mereka sayangi serempak menangis. Suasana duka sudah tidak dapat dielakkan lagi. Tragedi yang menimpa bapak dan ibu terjadi begitu saja. Mereka pergi meninggalkan aku dan adik-adikku tanpa pesan apapun, kecuali untukku, agar menjaga adik-adikku. Bapak, apakah kepulanganmu tadi ada wasiat terakhir darimu agar aku bisa menjaga adik-adikku? Apa yang bisa Tari lakukan tanpa kalian, sedangkan ada kalian Tari sulit untuk menjalani hari-hariku. Bapak, Ibu, kenapa kalian tega sekali meninggalkan kita semua? Tubuhku larut ke lantai. Aku memukul-mukul dadaku untuk melampiaskan kesedihan. Aku bahkan belum sempat mengucapkan permintaan maaf untuk mereka berdua. Bapak, Ibu, maafkan anakmu yang tidak berguna ini, teriakku histeris. Sejadi-jadinya hingga adikku yang lain mendekat dan memelukku. Mbak Tari, semua adik-adikku menyebut namaku, yang sama sekali tidak mampu memberi rasa tegar untuk mereka. Aku sama sekali tidak mampu untuk menghibur mereka. Sementara hari ini perasaanku hancur lebur. Aku hanya bisa menangis, meronta, dan tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan seandainya aku bisa menolak takdir, hari ini aku akan berdiri dengan lantang untuk menolaknya. Aku tidak ingin ini terjadi. Semua mimpi. Bapak dan Ibu masih hidup. Dia sedang berjualan, teriakku. Menghibur diriku sendiri, bukan untuk menenangkan adik-adikku. Rasanya sungguh menyesal. Kenapa tadi aku mengatakan jika merasa tidak memiliki orang tua? Ucapanku mungkin saat ini sudah ditertawakan oleh malaikat maut yang mengambil nyawa bapak dan ibu. Ya Tuhan, apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah kita akan bisa bertahan hidup atau mati dalam keadaan kelaparan? Aku menarik nafas dengan dada yang tersendat-sendat. Berlian dan Tegar aku peluk erat-erat, sedangkan adik-adikku yang lain berputar memelukku. Sejenak kami terdiam, tapi kemudian menangis lagi. Sungguh, aku tidak mampu memendamnya. Aku menangis lagi sejadi-jadinya juga adik-adikku. Bisa jadi bumi bergetar mendengar tangis pilu kami bertujuh yang dalam sekejap menjadi anak yatim piatu. Andai saja aku gadis yang tangguh dan bisa tegar untuk adik-adikku. Nyatanya aku tidak bisa melakukannya. Hatiku terasa hancur berantakan. Seiring ingatan yang terbayang wajah terakhir ayah dan ibu yang dimasukkan ke dalam kantong jenazah tim evakuasi kecelakaan. Kita masih berkumpul dalam satu pelukan di depan televisi saat tetangga-tetangga berdatangan. Di antaranya ada yang tahu musibah yang menimpa bapak dan ibu, dan di antaranya ada yang sama sekali tidak mengetahuinya. Mereka berdatangan karena mendengar
Lestari, keponakanku. Bude Mini dan Bule Kartika datang memelukku. Mereka berusaha meraih Berlian agar bersedia digendong. Tapi Berlian tidak bersedia. Bukannya diam saat Bude Mini mencoba menaruh simpati. Berlian malah menangis jadi-jadinya. Kondisi rumah semakin ramai. Banyak warga berdatangan mendengar apa yang menimpa orang tua kami. Ucapan simpati dan bela sungkawa datang dari segala penjuru. Semua tidak mampu sedikit pun mengurangi rasa sedih yang kami rasakan. Soal pemakaman, kamu gak usah khawatir, Ri. Biar Pak D yang menanggungnya. Ucap Pak Didarso yang mendekatiku. Entahlah, aku yang merasa belum dewasa tidak sedikit pun memikirkan masalah pemakaman. Karena tidak tahu jika akan menghadapi situasi seperti ini. Meskipun begitu, aku berusaha memberi jawaban sekenanya untuk menghormati Pak Didarso. Terima kasih Pak D. Nanti kalau Tari punya uang, insya Allah akan Tari ganti. Tenang saja, Ri. Sebentar lagi kamu punya uang kok, ucap Pak Didarso. Tidak sedikit pun ada duka di wajahnya. Bude Mini, istri Pak Didarso, menyikut lengan suaminya. Kan sebentar lagi Lestari dapat asuransi kematian, bisik Pak Didarso, yang kebetulan terdengar di indera pendengaranku. Entahlah, apakah lazim Pak Didarso membicarakan asuransi dalam situasi seperti ini. Tapi aku rasa masalah pemakaman bapak dan ibu bisa terselesaikan jika apa yang Pak Didarso katakan benar. Emangnya kapan? Tanya Bude Mini. Kata orang-orang tidak sampai seminggu, ucap Pak Didarso. Aku hanya mengelus dada. Apakah mereka datang jauh-jauh dari RT sebelah ke rumah saudaranya yang tiada hanya untuk membahas asuransi? Apakah Pak Didarso tidak memikirkan bagaimana nasib kami selanjutnya? Hari semakin malam. Para tetangga meninggalkan rumah satu persatu. Yang tersisa hanya beberapa orang saja. Di antaranya Pak Didarso, Bude Mini, Bule Kartika, dan Pak Ustadz Ridwan yang kebetulan menjadi mudin di desa kami. Mereka menunggu datangnya jenazah bapak dan ibu. Mumpung tidak ada orang, bapak ingin bicara. Jika orang tua mempunyai masalah hutang piutang sama orang lain, tolong segera diselesaikan. Kamu bisa membicarakannya dengan Pak Dimu dan Bu Lekmu, ucap Pak Ustadz Ridwan. Karena kamu anak sulung, aku bicara sama kamu. Kamu bisa mewakilkan masalah hutang piutang ini kepada Pak Dimu, karena dia sekarang yang akan menjadi wali kalian. Aku memang anak sulung Pak Ustadz, tapi aku tidak tahu masalah hutang piutang bapak dan ibu, jawabku. Aku tahu Pak. Irman pernah bercerita kepadaku jika memiliki beberapa hutang dengan temannya, ucap Pak Didarso. Aku menatap Pak Didarso. Aku meragukan kakaknya bapak tersebut. Sama ini yang aku tahu bapak tidak pernah akrab dengan Pak Didarso karena masalah warisan. Sebagai anak pertama, Pak Didarso merasa ingin menguasai seluruh harta warisan kakek. Karena hal itulah bapak sampai jualan ayam dan pecel lele di pinggir jalan. Semua kebun milik kakek dikuasai Pak Didarso. Bapak hanya mendapati sebidang tanah yang kami tempati ini. Kalau begitu, kamu bisa berdiskusi dengan Pak Dimuri. Katanya dia mengetahui bapak kamu memiliki hutang sama siapa saja, ucap Pak Ustadz Ridwan. Baik Pak, sahutku. Rasanya aku ingin mempertanyakan semua masalah hutang bapak kepada Pak Didarso, karena sama sekali aku tidak paham. Tapi kesedihanku telah mengunci rasa penasaranku. Aku masih berpikir positif. Tidak mungkinlah Pak Didarso akan mempermainkan keponakannya yang baru saja menjadi yatim piatu. Dini hari jenazah bapak dan ibu sampai di rumah. Beberapa tetangga membantu Pak Ustadz dan Pak Didarso untuk menata jenazah bapak dan ibu. Aku sendiri masih bergeming di tempat.
Dengan kaki yang kesemutan karena dipakai sebagai alas adik-adikku yang tertidur. Hanya tangguh dan berlian yang dipindah ke kamar oleh Bule Kartika. Ingin sekali aku bangunkan keempat adikku yang lain. Tetapi aku merasa kasihan karena mereka baru saja memejamkan mata. Pun aku takut keempat adikku itu kembali histeris. Biarlah, untuk sementara seperti ini saja. Sampai mereka membuka matanya menyaksikan sendiri tubuh orang tuanya yang terbujur kaku. Hingga aku siap untuk menenangkan. Hal yang paling membuat dadaku terasa sesak, aku harus menahan keinginan untuk memeluk dan meminta maaf kepada mayat bapak dan ibu, sampai adik-adikku terjaga. Sebagai anak, aku selalu mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada mereka hampir setiap hari. Bapak, ibu, maafkan Tari. Tari sangat menyesal, seringkali berkata kasar. Ucapku masih dengan air mata yang terus berderai.